gimana caranya kita bisa mengobati radang sendi. Nah, pengobatan radang sendi ini tujuannya untuk meringankan serta memperbaiki fungsi sendi agar penderita ya bisa beraktivitas seperti layaknya orang-orang normal. Ada beberapa pilihan pengobatan yang bisa dilakukan atau yang diberikan sama dokter untuk mengatasi radang sendi tersebut. Seperti pertama nih ya, teman-teman bisa menggunakan obat-obatan ya. Nah, pemberian obat-obatan biasanya bertujuan untuk mengatasi radang dan juga ya mengurangilah keluhan-keluhan pada persendian, mengurangi rasa nyeri ya, rasa sakit yang kemungkinan timbul pada saat seseorang mengalami permasalahan dengan radang sendi. Nah, beberapa jenis obat-obatan yang biasa diberikan sama dokter, kasih nggak ya? Ya, pokoknya ini adalah ya pokoknya gunakanlah secara bijak kalau kita bicara masalah obat-obatan ya teman-teman ya. Karena pada intinya obat ini adalah racun ya. Nggak semua orang itu cocok dengan satu obat tertentu gitu ya. Misalkan si A dikasih obat ini, belum tentu obat ini cocok diminum sama si B ya. Jadi kita harus tahu dulu riwayat kesehatan kita. Oleh sebab itu, kalau seandainya memang teman-teman punya permasalahan dengan penyakit radang sendi atau penyakit-penyakit lainnya, lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter yang terkait ya, yang benar-benar memahami permasalahan tersebut. Nah, ini secara umumnya Kang Abay akan memberikan jenis-jenis obat-obatan yang biasa diberikan sama dokter untuk permasalahan radang sendi. Yang pertama itu adalah obat anti nyeri. Kalau kita bicara masalah obat anti nyeri ya, ini fungsinya adalah untuk mengurangi rasa nyeri yang timbul pada saat terjadinya radang. Kemudian pasti dokter juga akan memberikan obat anti radang ya, untuk mengurangi terjadinya radang tersebut gitu ya. Golongan obat anti radang contohnya itu seperti obat-obatan anti inflamasi non steroid ya, atau biasa disebut dengan OAINS, obat anti-inflamasi non-steroid, atau biasa juga dengan sebutan obat-obatan kortikosteroid. Ini fungsinya untuk mengatasi radang sendi yang disebabkan oleh penyakit autoimun, teman-teman. Nah, dokter juga bisa memberikan obat-obatan golongan-golongan obat DMARD ya, atau biasa disebut dengan disease modifying anti-rheumatic drugs gitu. Contohnya obat-obatan DMARD itu seperti hydroxychloroquine ya, atau methotrexate itu juga bisa dikonsumsi oleh seseorang yang punya permasalahan dengan radang sendi. Kemudian pengobatan yang kedua, teman-teman juga bisa melakukan terapi secara fisik ya. Nah, terapi fisik ini bisa dilakukan melalui terapi mandiri, bisa juga dilakukan oleh bantuan profesional. Contohnya misalkan teman-teman ke tempat-tempat rehabilitasi gitu ya, ke Kang Abay juga bisa ya. Nah, fungsinya itu adalah untuk memperkuat otot-otot di sekitar persendian dan meningkatkan kemampuan gerak tubuh yang memiliki permasalahan dengan radang gitu teman-teman. Nah, hal ini akan mengembalikan fungsi gerak yang akan berkurang akibat terjadinya radang sendi tersebut. Terus pengobatan yang terakhir yang bisa ditempuh itu ya seperti ya bisa diambil dengan tindakan operasi. Sebenarnya operasi ini dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti ya persendian yang memang sudah terjadi kerusakan. Oke, semoga video Kang Abay kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan radang sendi gitu ya, dan juga bisa menambah wawasan kita tentang permasalahan radang sendi. Dan seperti biasa di akhir video Kang Abay selalu mengucapkan sebarkanlah ilmu meskipun hanya satu ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Abay, please support Kang Abay. Teman-teman bisa klik di sini ya, gratis, nggak perlu pakai bayar.